Kita baru aja nyelesain mobil 2GD ya. Ini udah berkali-kali naik dyno di kita ya. Upgrade terus, nggak ada stop. Jadi yang berikutnya ini kita lagi coba ya header equal length dari BRD. Jadi header orinya itu kan casting one piece begitu ya, gepeng. Nah yang sekarang ini diganti dia panjangnya itu tiap silinder, jadi pipanya beda-beda nih, tapi equal length. Jadi makanya ada yang melingkar-lingkar, ada yang lurus. Pokoknya intinya gas knalpotnya itu pembuangan lebih sama, lebih rata, sehingga knalpot juga ada berbeda dikit ya. Suaranya jauh lebih enak lah pulsnya gitu. Terus karena udah ganti header ini ada perubahan lagi di ECU mappingnya, makanya hari ini kita retune ulang. Nah, jadi dengan penggantian header equal length ini yang kita temukan ya, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Gua kasih lihat waktu itu dengan sama-sama mapping yang sama, kita bikin horsepower lebih besar ya di sini ya, dan lebih panjang. Jadi dia ibaratnya tuh di RPM sininya tuh atasnya lebih panjang, dimana yang kemarin itu dengan boost lebih tinggi aja, di sininya dia bikin power lebih kecil ya di sini ya. Lalu atasnya juga udah habis. Jadi ini memperpanjang power band, bikin power bandnya lebih lebar dengan boost pressure lebih rendah, powernya bisa sama. Jadi untuk peak powernya memang di turbo kita ini kita main di 250 wheel horsepower ya. Dan itu bisa dilihat juga dengan torsinya, kita juga sama-sama dapat torsi yang lebih lebar nih. Jadi yang sebelumnya peaknya 630, ini sampai 640 Nm on wheel, dan di sininya masih nahan di atas RPM 3000 ke 4000-nya itu ada perbedaan sekitar hampir 10%. Nah, sekarang kita balik lagi ya, ketemu Koko Kevin lagi nih. Ini mobil dyno yang berapa nih Koko Kevin? Udah nggak kehitung. Tadi kita tes, apa yang lu rasa beda habis kita ganti? Kayaknya tadi sih suara lebih halus, lebih enak, lebih bulat. Di dalam kabin juga lebih nggak ngegerung ya suaranya. Jauh ya, beda banget sama yang lumayan beda. Masih header standar. Iya. Terus sama boko-boko gitunya juga lumayan. Udah hilang. Iya. Karena tadi kan ini kan udah plong, terus pakai apa pipa ya, pakai knalpot racing kan ya. JTC ya. JTC iya. Jadi lebih berisik. Jadi memang selain suaranya jadi lebih enak, lebih halus, dan lebih power bulat. atasnya juga berasa ya. Power atasnya juga lebih enak. Jadi panjang. Bawahnya ada beda dikit, lebih lag sedikit ya. Cuma atasnya lebih ngisi sih memang. Ya trade off-nya sewajarnya lah ya, pas lah gitu. Tadi di dyno juga kelihatan sih chartnya ya. Betul. Secara average tadi katanya jadi naik ya. Iya, lihat di chart dyno. naik, powernya naik lagi jadi so far cukup puas lah ya dengan hasil hari ini. Puas lah. Oke, thank you. Keep researching. Sip. Nah, Fortuner 28 ini sebenarnya sih udah kita tune cukup powerful ya. Powernya tuh kurang lebih udah sampai 300 horsepower on engine, di mana sebelumnya udah diganti downpipe, frontpipe, intercooler, pipa intercooler yang 2,2 in, radiator, terus tuningan custom tune kita. Nah, stok turbo, stok nozzle, tapi powernya udah segitu sih sebenarnya udah lumayan banget. Cuman memang Koko yang satu ini pinginnya upgrade terus ya, jadi dia pengen kalau power bisa lebih lagi mah kenapa enggak. Header ini sendiri sebenarnya sih diperuntukkan untuk turbo yang lebih besar ya. Jadi cuma karena turbonya 28 kan standarnya udah cukup oke, cukup bagus dibandingin sama 24. Kalau di 24 standar sih menurut gua kayaknya benefitnya nggak terlalu berasa, karena RPM-nya itu kan sebenarnya ganti dengan exhaust manifold lebih besar. Kita butuh power lebih lebar, torque lebih lebar di RPM atas ya. Nah, jadi kalau turbonya udah upgrade ya kayak kemarin mobil Fortuner Kevin itu akan dapat benefitnya. Kita lihat jadi di mana kurva torsi dan powernya itu dia terdapat peningkatan lebih lebar ke samping ya. Jadi untuk lebih lagi angkanya sih kemarin enggak. Nah, tapi di 28 nih turbo standar yang gue penasaran.
Nah, yang pertama langsung berasa bedanya ya, itu adalah suara exhaust. Suara exhaustnya jauh lebih smooth, lebih beraturan karena pulse dari knalpot punya port ya, exhaust port yang ada dari head mesin, begitu dia buang, nah itu sekarang pulse-nya itu lebih beraturan. Dimana aslinya itu kan dia kayak kita bilangnya header 41 lah ya, 41 unequal, makanya suaranya itu agak rumble gitu kalau digas rong rong rong. Nah, kalau dengan header ini yang langsung pertama kedengaran adalah suaranya halus. Kita coba aja langsung di mobil ini masih menggunakan muffler standar. Selesai nih, akhirnya tadi kita nemuin interesting finding ya. Jadi di mobil ini setelah kita ganti dengan header, yang terjadi adalah power drop. Tapi bukan power drop karena barang tambah jelek. Ini terjadi karena exhaust pipe-nya lebih besar, busnya biasa akan menjadi drop dikit, dan juga tadi kan intake pipe-nya kita ganti lebih gede juga. Nah, jadi biasa pressure yang udah di set sebelumnya pastinya akan ada terjadi perubahan. Nah, di situ kita harus calibrate ulang sehingga terjadi power improve. Yuk kita lihat. Nah, jadi ini dulu ketika mobilnya standar ya, adalah tercapai 160 wheel horsepower. Lalu setelah itu kita udah tune stage 2, kita dapat power sampai 198 wheel horsepower. Nah, ini bannya ngomong-ngomong pakai ban pacul ya, jadi ban AT. Nanti dari angka wheel horsepower ini tinggal kita kalikan pengali lebih besar aja untuk tahu engine power. Tapi sekarang kita mau lihat perbedaan on wheel. Nah, setelah kita pasang header, yang terjadi adalah berubah ya. Tapi kita bisa lihat nih, power bandnya jadi lebih smooth, dimana tadinya agak keriting-keriting gitu ya. Nah, sekarang jadi lebih smooth. Yang kita notice langsung adalah terjadi perubahan bus. Dimana sebelumnya bus level standar yang segini, ini yang dulu udah tuning stage 2, dan yang warna kuning, ini adalah yang setelah kita ganti header. Lalu setelah itu, karena kita lihat ada ini, kita bikin lagi, kita tune ulang lagi ya, sampai kita dapat. Jadi kurang lebih busnya saya samain lagi dengan yang kemarin. Nah, kita dapat gain yang sangat menarik nih sini. Oke, kita lihat. Jadi yang tadinya pasang header malah turun dibanding stage 2 ya. Yang dulu nih stage 2 ada yang warna merah. Sekarang kita revisi lagi, kita bikin lebih bagus dan tercapai akhirnya power yang lebih baik ya daripada yang sebelumnya nih, akan naik powernya dari bawah sampai atas. Jadi inilah hasil akhirnya. Tuh, kita bisa lihat ya. Di sini jauh lebih gemuk, terjadi kenaikan power sekitar 8 sampai 9 wheel horsepower. Oke, dan memang ada sedikit penurunan di sini. Kenapa? Ini terjadi karena itu yang gue bilang tadi. Pipanya lebih besar, pasti dia akan berubah di sini sedikit. Memang header ini dibikin untuk mobil yang upgrade, yang udah upgrade ya, apalagi upgrade turbo. Gue rasa ini akan memberikan efek yang lebih jauh lagi. Tapi paling nggak dengan turbo standar di 28 kita bisa lihat adanya penaikan ya. Di sini memang ada penurunan sedikit, tapi nggak jadi masalah menurut gua, karena di sini juga kita bisa lihat ya, ini dikit banget sih bedanya, cuman sekitar 2 sampai 3 wheel horsepower, tapi di sini gainnya lebih banyak. Kita bisa lihat ada gain. Nah, jadi kurang lebih kayak begitu guys hasilnya ya kalau di mobil 28 tuh. Oh ya, torque-nya tadi hampir lupa. Torque-nya juga kita bisa lihat nih, yang dimana di sini tadi udah turun, sekarang kita dapat torque naiknya lumayan loh, dari yang tadinya 525 sekarang dapat lagi sampai 536 kurang lebih ya. Dan on engine-nya power yang tadinya udah 300 HP, sekarang kita dapat sampai 314 horsepower. Oh, lumayan, naik lagi sekitar 5%. Dengan suara knalpot yang lebih enak, apalagi kalau udah ganti muffler pasti lebih ketara ya. Yang di sini sayangnya muffler masih standar. Tapi paling nggak kita happy ngelihat hasilnya, karena ini ada mainan baru buat 28 ya. Jadi dengan turbo standar, apalagi dengan turbo EP350 kita, atau ganti lagi turbo yang lebih gede, pasti benefitnya akan lebih besar. Nah, jadi buat kalian yang dari kemarin bertanya-tanya hasilnya gimana nih, nah, akhirnya kita udah bikin reviewnya, kita udah kasih lihat hasilnya. Yuk langsung, kalau gitu yuk mendingan langsung pasang. Buat yang 24 mau pakai header ini bisa aja, tapi ganti dulu turbonya. Kalau nggak dengan turbo standar, gue yakin malah jadi tambah hilang power bawahnya, atasnya juga nggak beda-beda jauh amat. Nah, sekarang kita mau coba ya setelah dipasang header, rasanya tuh kalau dipakai kira-kira kayak gimana ya. Kalau menurut gue sih pasti yang namanya diganti header, exhaustnya lebih besar,
bawahnya ada hilang dikit, tapi atasnya pasti lepas banget. Nah, langsung aja tapi kita coba ya. RPM sekitar 1000, 2000. Nah, tuh, jadi berasa agak kurang dikit ya di sini ya. Situ ada sedikit kosong, tapi jangan sedih dulu, karena memang ganti header ini kan tujuannya untuk naik power ya. Jadi kita mau lihat nih, kalau RPM-nya di gaspol lepas banget apa enggak ya. Kita coba lagi habis ini. Gila. Oke. Gila. Oke, jadi sedikit lag di bawahnya itu terbayarkan ketika RPM-nya itu sudah masuk boostnya itu, karena kan mobil ini full boostnya itu di RPM 2300-an ya kurang lebih ya. Jadi begitu turbo boostnya masuk langsung nancep, dan uniknya karena suara headernya ini merubah apa ya, karakternya itu bikin waktu dia naik suaranya halus banget gitu. Kalau sebelumnya tuh kayak agak gimana ya, agak meraung rumble gitu loh. Sedangkan sekarang di gas RPM-nya naik dengan lepas jauh lebih cepat. Nah, memang dalam namanya modifikasi biasa ada yang namanya trade off. Jadi ketika kita mau ini kan kita mainnya dengan hardware ya. Kalau hardware tuh nggak bisa semuanya perfect lah ibaratnya. Biasanya either kita mau yang bawah, tengah, atau atas, itu nggak bisa semuanya mau lah. Paling nggak mungkin kalau buat harian enaknya tuh yang mainnya di tengah-tengah, jadi antara bawah sama atasnya masih dapet. Nah, tapi kalau dibilang HP ngempos banget sih nggak juga dengan header ini. Menurut gue yang bikin unik itu adalah suara udah pasti, dan power di atasnya itu kalau kalian tipe yang demennya emang gaspol, butuh more power, nah ini cocok nih buat kalian. Tapi kalau saya nyetirnya juga banyak cuma RPM 1000, 2000, 2500 gitu, mungkin ya nggak terlalu berasa buat kalian yang keperluannya seperti itu. Jadi sesuaikan juga lah dengan kebutuhan dan juga apa yang kalian target dari awal. Oke, kurang lebih kayak begitu hasilnya. Semoga dengan video ini kalian terbantu menjawab pertanyaan kalian juga. Dan jangan lupa kalau mau upgrade mampir aja langsung ke sini, booking dulu sebelumnya biar kalian waktu datang udah ada slot buat mobil kalian. Oke, sampai di sini dulu videonya. Gue Davin pamit diri dulu. See you in next video. Bye bye.